Polisi baku tembak dengan pencuri baterai BTS. Amerika Serikat, Israel dan Lebanon capai kesepakatan keamanan. Pemerintah resmi turunkan harga gas industri. DPR bersama pemerintah bahas pertumbuhan ekonomi dan mitigasi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi baik dari dalam maupun mancanegara yang telah kami rangkum. Bersama saya Dea Mulia, inilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimum Polda Papua menggagalkan upaya penyelundupan dan penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sepanjang Juni 2026. Petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi ini dibongkar tim Subdit 4 Titi Peter di Treskrimsus Polda Papua di Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Petugas memberhentikan mobil Hilux yang mengangkut 25 jerigen biosolar. Dari hasil pengembangan, petugas kembali mengendus praktik penimbunan di Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan membuntuti dump truk mencurigakan ke rumah yang dijadikan gudang penampungan BBM ilegal. Di lokasi ini pelaku sedang memindahkan biosolar dan minyak tanah subsidi dari dalam rumah ke bak kendaraan. Dari keterangan pelaku yang diamankan, BBM subsidi ini akan dibawa ke kabupaten lain di Papua untuk dipakai aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtana Putra mengatakan tindakan tegas ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal energi bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Seluruh barang bukti ini dengan total yang sudah diamankan kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 14 liter. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terlapor adalah ini terlapor berinisial KKB, ulangi KRB, ini melakukan pembelian BBM biosolar dan minyak tanah dari pengetap-pengetap maupun yang ada di kios-kios, kemudian ditampung yang rencananya akan dijual kembali di daerah Ruja, Meteor, dan Benawa. Peruntukannya untuk sama keterangan sementara untuk operasi tambang ilegal ini nanti kita akan dalami kembali dan juga diedarkan kepada masyarakat ataupun jalur lintas sopir-sopir yang ada di sana. Potensi kerugian negara dari seluruh rangkaian penindakan BBM ini, karena ini adalah BBM subsidi, total kurang lebih 466 juta atau kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Dari kedua kasus ini secara keseluruhan Polda Papua menyita 5.635 liter BBM bersubsidi, yakni 5.095 liter biosolar dan 1.445 liter minyak tanah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal kategori 5. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, baku tembak antara petugas dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 1 dari 6 pencuri tewas terkena timah panas petugas dan 6 lainnya berhasil diamankan bersama barang bukti senjata rakitan, baterai tower, dan sejumlah peralatan kerja. Baku tembak antara tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang Lampung dengan komplotan pencuri baterai tower BTS
terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi setelah para pelaku melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan 3 kali ke arah mobil petugas yang berusaha menghadang mobil pelaku. Seorang pelaku tewas di tempat setelah terkena peluru petugas dan 6 lainnya berhasil ditangkap. Jenazah pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Petugas mengatakan penangkapan ini bermula saat tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang menerima informasi adanya pencurian baterai tower di wilayah Banjarbaru. Petugas kemudian melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini merupakan spesialis pencuri baterai tower yang sudah beraksi di 3 titik di Tulang Bawang dan sejumlah lokasi di Lampung Tengah. Mobil yang digunakan pelaku itu sempat kami hadang. Namun pelaku justru malah melakukan penembakan ke arah petugas. Nah, kemudian pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Manggala. Salah satu tim dari kami berhasil menghadang dari pelaku yang kabur tersebut. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku. Dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. Penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan, di kaca dan di kap. Petugas mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan, belasan butir peluru, 5 unit baterai tower, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk membobol tower BTS. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dilatar belakangi masalah asmara, seorang pengamen jalanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia setelah menjadi korban penusukan oleh sesama pengamen. Hanya dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap petugas Polsek Cikarang Barat dan kini masih menjalani pemeriksaan. Hei, udah. Dalam rekaman video amatir, terlihat korban bernama Raisal Anwar terlibat perkelahian dengan Darmin alias Donald di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perkelahian keduanya menjadi tontonan warga yang melintas lokasi kejadian. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk korban berulang kali di bagian dada dan perut. Korban langsung terkapar bersimbah darah, sementara pelaku berhasil melarikan diri. Warga yang berada di lokasi segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun akibat luka tusuk yang diderita, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kejadian korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di lokasi lain. Dugaan sementara pertikaian keduanya dipicu oleh masalah asmara. Korban diketahui baru 8 bulan tinggal di wilayah tersebut dan bekerja sebagai pengamen. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian, melakukan olah TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap hanya beberapa jam setelah kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif pembunuhan. Kronologis awalnya kami juga kurang tahu persis karena kejadiannya juga bukan di sini awalnya ya. Awal kejadian itu sepertinya di Cikarang Jati kayaknya ya, di Pasar Beras ya awal pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu. Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa? Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah. Ya hingga terjadinya
penusukan lah, mungkin seperti itu. Sepertinya kayaknya ada apa sih ya, Motif mungkin, asmara gitu. motif asmara lah ya, barangkali ya ada rasa cemburu atau gimana ya dengan korban ini gitu. Kami mendapatkan informasi atau laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang terjadi di Desa Kalijaya. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP. Kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk penanganan tersebut masih kita lakukan pendalaman. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman. Hingga kini Polsek Cikarang Barat masih mendalami motif pembunuhan yang diduga berkaitan dengan masalah asmara. Polisi juga telah mengamankan 9 pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Sementara pelaku masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 remaja asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergulung ombak setinggi 4 meter saat berenang bersama temannya di Pantai Wisata Tanah Merah, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang korban hilang terseret arus, sementara seorang lainnya berhasil diselamatkan. Putra seorang remaja asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dilaporkan hilang terseret ombak sepanjang 4 meter saat tengah asyik berenang di Pantai Tanah Merah, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI Polairut, serta unsur relawan lainnya melakukan proses pencarian korban dengan cara melakukan penyisiran secara intensif di sekitar area bibir pantai. Insiden memprihatinkan ini bermula saat korban bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan satu rombongan berjumlah 9 orang sedang bermain di pesisir pantai. Korban bersama rekannya yang bernama Bilal nekat berenang dan tergulung ombak setinggi 4 meter. Warga berhasil menyelamatkan Bilal sementara putra hilang terseret ombak besar ke tengah laut. Novel, rekan korban, mengatakan rencananya mereka akan berwisata menuju Pantai Sawarna. Namun karena lokasi Pantai Sawarna masih cukup jauh, mereka akhirnya memilih untuk singgah terlebih dahulu di Pantai Tanah Merah. Karena kebetulan salah satu dari kita itu ada teman yang rumahnya di sini, jadi kita mampir dulu ke situ, kan mau pantai, dan kita juga nyari pantai dekat karena dari sini ke Sawarna kan lumayan jauh, jadi kita nyari dekat lah, ketemulah di sini gitu. Berapa orang Bang dari sana? 9 orang. 9? Itu yang renang itu berapa orang? Yang berenang ada 7 orang. Itu yang tenggelam 2 orang itu atas nama siapa? Yang pertama yang selamat itu atas nama Bilal. Yang kedua itu yang masih hilang korban sama putra. Kejadiannya tuh kita lagi main-main nih di pesisir. Habis itu lagi nikmatin ombak lah ya kan. Udah kita bilang jangan terlalu dalam. Nah udah kita puas nih bertujuh main ombak itu, nikmatin ombak. Di antara kita tuh udah ada yang naik beberapa, satu udah pada naik ke pantai, ke pasir gitu, buat main pasir, buat duduk-dudukan gitulah. Cuman masih ada nih 3 orang termasuk dia, dan dia juga nggak lama pun udah naik. Udah lama kita main pasir, itu dia langsung tiba-tiba udah minta tolong. Si Bilal ini minta tolong gitu. Harapan saya sih ya semoga cepat ditemuin lah, sama kalau emang udah waktunya saya harap utuhlah dia. Kalau entah itu masih bernyawa atau tidak bernyawa, saya berharap dia ketemu dan utuh. Kita melakukan penyisiran lewat darat karena tidak memungkinkan untuk menggunakan perahu karet untuk melaksanakan pencarian. Sudah dibantu dengan dari pos AL Deli dan pos Lanal dan juga dengan Polsek Penggarangan dan pemerintah daerah setempat. Kita melihat arus dan ombak, korban ini lari ke arah barat. Kita sudah melakukan penyisiran ke arah barat dan timur. Berenang dan terseret lalu tenggelam. Atas nama siapa Bang? Atas nama Putra.
Berasal dari mana? Korban asal dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga Senin 29 Juni 2026, korban Putra masih belum berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus bersiaga dan melakukan pencarian dengan memanfaatkan perahu karet serta memperluas radius wilayah pencarian di sepanjang Laut Selatan Lebak. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Dua pelaku yang terekam kamera CCTV membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir di depan salah satu toko hanya dalam hitungan detik. Peristiwa pencurian terjadi di Jalan Boulevard Raya nomor 6 Blok CN2, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada Sabtu malam 27 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, dua pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan satu unit sepeda motor. Salah satu pelaku menunggu di atas kendaraan, sementara pelaku lainnya langsung menghampiri sepeda motor milik korban yang terparkir di area toko. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat, kemudian meninggalkan lokasi bersama rekannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan nahkoda KM Ocean 3 yang hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan terapung di laut sambil bertahan menggunakan tutup fiber cooler box ikan. Secerca harapan muncul di tengah operasi pencarian KM Ocean 3 yang hilang kontak di perairan Natuna. Tim SAR gabungan berhasil menemukan nahkoda kapal Wan Zaidan berusia 47 tahun dalam kondisi selamat pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Wan Zaidan ditemukan mengapung di perairan depan Pian Padang dan langsung dievakuasi sebelum dibawa ke darat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan korban, sebelum ditemukan terdapat 3 orang yang bertahan di atas sebuah fiber. Namun sejak malam sebelumnya mereka terpisah akibat kuatnya arus dan gelombang yang menyeret mereka ke arah utara. Hingga Minggu siang, operasi pencarian masih difokuskan untuk menemukan 2 anak buah kapal yang belum diketahui keberadaannya, yakni Arif dan rekannya Yoga. Tim SAR gabungan telah memperluas area pencarian ke arah utara sesuai perkiraan pergeseran arus dengan melibatkan berbagai unsur dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, KKP nelayan, serta instansi terkait lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anak penjual cilok mendapatkan 1 unit mobil Daihatsu Sigra dalam kegiatan Jalan Sehat HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di kawasan Tugu Adipura pada Minggu 28 Juni 2026. Seorang warga Kemiling Bandar Lampung, Ernawati Ningsih, tak kuasa menahan haru setelah anaknya dinyatakan sebagai pemenang hadiah utama 1 unit mobil Daihatsu Sigra dalam kegiatan Jalan Sehat HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di kawasan Tugu Adipura, Minggu 28 Juni 2026. Pengundian hadiah berlangsung di akhir acara Jalan Sehat. Nomor undian 021043 yang dimiliki Ernawati terpilih sebagai pemenang hadiah utama berupa mobil Daihatsu Sigra. Ernawati Ningsih, warga Jalan Mata Air 3, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, diketahui sehari-hari berjualan makanan ringan seperti cilok, cireng, dan ayam suwir untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hadiah tersebut terdaftar atas nama anaknya, Denisa Aulia Putri Adeva, 12 tahun, yang masih duduk di bangku SMPN 13 Bandar Lampung. Saat namanya diumumkan, Ernawati sempat terkejut hingga lemas dan harus dibantu petugas menuju pos kesehatan di belakang panggung. Ia juga mengaku belum bisa mengemudikan kendaraan tersebut. Ernawati mengaku sudah sekitar 12 tahun belum kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia berharap kemenangan ini dapat menjadi jalan untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga. Ernawati menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadiah yang diperolehnya. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian korban gempa Venezuela masih berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara di wilayah Nabatih, Lebanon Selatan dengan sasaran yang diklaim sebagai anggota Hizbullah bersenjata. Menurut militer Israel, pasukan unit Egos mendeteksi sekelompok pejuang Hizbullah yang membawa peluncur granat roket atau RPG di dekat area operasi pasukan Israel di Lebanon Selatan. Angkatan Udara Israel kemudian melancarkan serangan yang menargetkan para pejuang tersebut, beserta bangunan yang digunakan sebagai posisi mereka. Militer Israel juga menyatakan telah menghancurkan sebuah peluncur roket yang dinilai mengancam pasukannya di kawasan tersebut. Serangan terjadi sehari setelah ditandatanganinya kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Kesepakatan itu mengatur penempatan pasukan Angkatan Bersenjata Lebanon di wilayah Lebanon Selatan untuk mengambil alih area yang selama ini menjadi basis Hezbollah. Sebagai bagian dari kesepakatan, pasukan Israel dijadwalkan melakukan penarikan secara bertahap dari wilayah tersebut. Hezbollah menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan. Kelompok tersebut memperingatkan bahwa upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu konflik internal di Lebanon. Hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari zona keamanan yang dibentuk di Lebanon Selatan. Situasi di Lebanon Selatan masih tetap memanas, meski kesepakatan telah ditandatangani dengan kedua pihak masih mempertahankan posisi masing-masing terkait masa depan keamanan kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim melancarkan serangan terhadap puluhan target militer Iran di kawasan Selat Hormuz. Serangan tersebut sebagai balasan atas dugaan serangan drone Iran terhadap sebuah kapal tanker pengangkut minyak berbendera Panama. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan operasi serangan udara oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap target-target militer Iran di kawasan Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan menyasar 10 lokasi militer termasuk fasilitas pengawasan, sistem komunikasi, pertahanan udara, gudang penyimpanan drone, serta kemampuan penebaran jauh milik Iran. Amerika Serikat menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas dugaan serangan drone satu arah terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang sedang mengangkut lebih dari 2 juta barel minyak mentah di dekat Selat Hormuz. Sebelumnya, Washington juga menuduh Iran menyerang kapal berbendera Singapura MV Ever Lovely pada 25 Juni. Menurut pihak militer Amerika, serangan terbaru merupakan kelanjutan dari operasi yang sebelumnya, menargetkan fasilitas rudal, drone, dan radar pantai Iran. Di sisi lain, anggota Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abul Fazl Zohrefan, menuduh Amerika Serikat tidak mematuhi kesepahaman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Ia menyatakan Iran tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut. Zohrefan juga menuduh Washington memiliki agenda tersembunyi di Selat Hormuz. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan Selat Hormuz tetap dibuka untuk pelayaran. Namun pengelolaan lalu lintas maritim di kawasan itu merupakan tanggung jawab Republik Islam Iran. Insiden ini menambah ketegangan di tengah upaya menjaga gencatan senjata dan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut juga memicu kekhawatiran akan gangguan terhadap jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute energi terpenting di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon mencapai kesepakatan yang diharapkan. Kesepakatan yang dimediasi Washington ini mengatur penataan ulang keamanan di Lebanon Selatan setelah berbulan-bulan dilanda konflik dan serangan lintas batas. Dalam kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali di sejumlah wilayah Lebanon Selatan yang selama ini menjadi basis kuat Hizbullah. Pemerintah Lebanon juga diharapkan membongkar infrastruktur militer Hizbullah dan mencegah kelompok tersebut kembali beroperasi di kawasan selatan negara itu. Sementara itu, pasukan Israel akan melakukan penarikan secara bertahap seiring dengan implementasi kesepakatan dan peningkatan peran pasukan Lebanon. Amerika Serikat menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari zona keamanan yang dibentuk di Lebanon Selatan.
Israel menegaskan pasukannya akan tetap berada di kawasan itu hingga Hizbullah dilucuti dari senjata dan keamanan wilayah utara Israel terjamin. Di sisi lain, Hizbullah juga menolak kesepakatan tersebut. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menyebut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat itu sebagai bentuk penghinaan dan juga menegaskan kelompoknya akan tetap melanjutkan perlawanan. Penolakan ini menunjukkan implementasi kesepakatan masih akan menghadapi tantangan besar di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow siap melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait penyelesaian konflik di Ukraina. Putin menyatakan Rusia masih menunggu kelanjutan komunikasi dengan pejabat Amerika Serikat setelah pembahasan yang berlangsung di Anchorage. Dalam keterangannya kepada media, Putin membantah anggapan bahwa para pemimpin Eropa telah berhasil mempengaruhi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Ukraina. Putin menilai Trump merupakan politisi berpengalaman yang memiliki pandangan dan keputusan sendiri. Menurut Putin, meski tidak ada kesepakatan resmi yang ditandatangani di Anchorage, kedua pihak telah membahas berbagai opsi untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Ia mengklaim Rusia telah menyetujui sejumlah kompromi yang diajukan oleh negosiator Amerika Serikat dan kini menunggu tindak lanjut dari Washington. Putin juga menyinggung peran Belarus dalam proses diplomatik sejak awal konflik. Menurutnya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko terus memberikan dukungan bagi berbagai upaya penyelesaian secara damai, termasuk dalam isu kemanusiaan dan pertukaran tawanan perang. Hingga kini belum ada jadwal resmi terkait putaran negosiasi berikutnya antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun Moskow menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan dialog mengenai konflik Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Venezuela terus melakukan upaya pencarian korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan gedung Vistamar di Komplek Perumahan Caribe Paroki Carabaleda, negara bagian La Guaira. Hingga hari Minggu, sedikitnya 22 orang diduga masih belum ditemukan. Rekaman video menunjukkan tim penyelamat terus menyusuri puing-puing bangunan sambil berulang kali memanggil dan mendengarkan kemungkinan adanya respon dari korban yang masih hidup. Salah satu petugas penyelamat Juan Rojas menyebutkan bahwa saat bangunan runtuh, terdapat lebih dari 35 orang di dalam gedung. Pihaknya memperkirakan setidaknya 22 orang masih berada di bawah reruntuhan, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Di antara mereka yang dilaporkan hilang, terdapat 4 orang mekanik yang sedang memperbaiki kendaraan, serta seorang perempuan yang berada di lantai 9 gedung. Para medis sekaligus relawan penyelamat Immanuel Sanchez mengungkapkan bahwa timnya sempat menerima respon dari 1 orang di bawah reruntuhan. Namun akses menuju lokasi tersebut masih tertutup material bangunan sehingga proses evakuasi menjadi sangat sulit. Menurut keterangan warga setempat, gedung Vistamar memiliki 2 lantai basement. Area tersebut diduga menjadi tempat berlindung yang masih memberikan peluang adanya korban selamat, meski sulit mendengar seruan dari tim penyelamat di permukaan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban terus menunggu kabar dengan penuh harapan. Salah satunya Flavo Martinez, yang hingga kini masih menantikan istri dan hewan peliharaannya ditemukan. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi di Venezuela telah menyebabkan sedikitnya 1.450 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, platform Missing Earthquake Venezuela menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang. Hingga saat ini sekitar 49.000 orang masih belum berhasil ditemukan, sedangkan hampir 15.000 orang telah berhasil dilokalisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelamatan korban gempa bumi di Venezuela masih terus berlangsung. Di tengah harapan yang belum padam, tim penyelamat dari El Salvador berhasil menemukan seorang perempuan yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan. Hola Elki, ¿me escuchas? Tim penyelamat asal El Salvador berhasil menemukan seorang perempuan yang masih terjebak di bawah runtuhan gedung Breogan di kawasan Carabaleda, Venezuela. Dalam rekaman video yang dibagikan petugas penyelamat memberikan semangat kepada korban bernama Belkis Barreto sambil meyakinkannya bahwa tim akan berusaha mengeluarkannya dengan selamat.
Presiden El Salvador Nayib Bukele menyatakan bahwa 10 personel tim darurat diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi secara hati-hati, mengingat kondisi bangunan yang masih sangat rentan runtuh. Hingga kini lebih dari 1.600 personel penyelamat dari lebih dari 20 negara telah bergabung dengan tim lokal Venezuela untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Operasi penyelamatan masih terus berlangsung setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu lalu. Otoritas Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, lebih dari 3.200 orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga masih belum diketahui keberadaannya. Aparat keamanan juga telah diperkuat untuk mendukung operasi penyelamatan, mengamankan distribusi bantuan, dan membatasi akses ke kawasan yang masih beresiko tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman tak hanya memicu suhu hingga 41 derajat Celcius, tetapi juga mengganggu layanan transportasi publik di kota Leipzig. Panas tinggi menyebabkan jalur tram mengalami kerusakan. Gelombang panas yang melanda Jerman menyebabkan gangguan pada layanan tram di kota Leipzig. Suhu yang mencapai 41 derajat Celcius membuat lapisan bitumen pada rel melunak dan menutupi sebagian jalur tram. Akibat kondisi tersebut, sejumlah layanan tram terpaksa dihentikan demi menjaga keselamatan penumpang dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sejumlah warga menilai kota belum siap menghadapi gelombang panas ekstrim. Mereka menyoroti keterbatasan fasilitas air minum publik, serta minumnya ruang terbuka dan tempat berteduh di kawasan perkotaan. Beberapa warga juga mendorong pemerintah menyediakan stasiun air minum portable dan menambah fasilitas pendingin ruangan di tempat-tempat umum untuk mengurangi dampak panas ekstrim. Sebagian masyarakat memilih tetap berada di dalam ruangan selama suhu mencapai puncak. Mereka menilai Jerman perlu beradaptasi dengan cuaca yang semakin panas akibat perubahan iklim. Gelombang panas saat ini juga melanda sejumlah negara Eropa lain, termasuk Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Ceko. Kondisi tersebut memicu peringatan kesehatan, gangguan transportasi, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan di berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di kota Narbonne, Prancis. Mereka menuntut keadilan bagi Louis, remaja berusia 17 tahun yang meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa berjalan membawa spanduk bertuliskan Justice for Louis atau keadilan untuk Louis. Mereka kemudian berkumpul dalam aksi mimbar bebas dan menggelar doa serta penghormatan bagi korban. Sejumlah warga juga meletakkan bunga dan pesan belasungkawa di lokasi yang dijadikan tempat mengenang Louis. Aksi ini sekaligus menjadi bentuk desakan agar pihak berwenang memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan anak dan remaja. Aujourd'hui, c'est Louis, et demain, ça peut être l'un de vos proches. Parce qu'il vous est insupportable de savoir que les agresseurs sont légion en France et en Europe. Menurut otoritas, Louis meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya dalam sebuah insiden pada pertengahan Juni. Polisi telah menahan 5 orang terduga pelaku, termasuk 3 orang yang masih berusia di bawah umur. Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai perlindungan anak dan penanganan remaja rentan oleh lembaga negara di Prancis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu tujuan wisata religi sekaligus pendidikan di kota Nabi adalah percetakan Al-Quran. Percetakan Mushaf Al-Quran di King Fahd Glorious Quran Printing Complex Madinah dikenal sebagai pusat percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Didukung oleh lebih dari 1.100 pekerja profesional, kompleks ini mampu mencetak hingga 18 juta eksemplar Al-Quran setiap tahun dengan berbagai ukuran dan model. Jutaan mushaf tersebut didistribusikan tidak hanya di Arab Saudi, namun juga ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di seluruh dunia. Setiap lembar Al-Quran dicetak melalui tahap pemeriksaan berlapis dengan standar yang sangat ketat. Teknologi mesin cetak modern dipadukan dengan pemeriksaan manual oleh para hafiz untuk memastikan tidak ada kesalahan satu huruf pun pada mushaf yang dicetak. Selain menjadi pusat percetakan,
King Fahd Glorious Quran Printing Complex juga jadi simbol pelayanan terhadap syiar Islam. Pengunjung dapat menyaksikan koleksi musyaf bersejarah serta terjemahan Al-Quran dalam puluhan bahasa. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Informasi selanjutnya pemirsa, fenomena alam unik terjadi di wilayah Siberia Timur Rusia. Kabut putih tebal menyelimuti sungai Yenisei hingga membuat sebagian aliran sungai seolah menghilang dari pandangan. Kabut putih tebal menyelimuti sungai Yenisei di kota Krasnoyarsk, Siberia Timur Rusia pada Sabtu waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan lapisan kabut yang menggantung rendah di atas permukaan air dan hampir tidak bergerak, sehingga menutupi sebagian aliran sungai dari pandangan. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi saat udara yang lebih hangat bertemu dengan permukaan air sungai Yenisei yang tetap sangat dingin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelepasan air dari Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station yang juga membantu menjaga suhu sungai tetap rendah meskipun memasuki musim yang lebih hangat. Fenomena kabut musim panas ini paling sering muncul pada pagi hari ketika udara masih tenang dan perbedaan suhu antara udara dan permukaan air berada pada titik tertinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok teater boneka asal Yogyakarta, Peppermoon Puppet Theater, mencatat prestasi internasional setelah tampil dalam festival seni pertunjukan kontemporer terbesar di Jerman. Tepuk tangan panjang disertai standing ovation berlangsung selama lebih dari 10 menit setelah pertunjukan berakhir. Kelompok teater boneka asal Yogyakarta, Peppermoon Puppet Theater, mencatatkan prestasi internasional setelah tampil dalam festival seni pertunjukan kontemporer terbesar di Jerman, Theater der Welt 2026, yang digelar di kota Chemnitz pada 18 Juni hingga 5 Juli 2026. Dalam dua pertunjukan yang berlangsung pada 19 dan 20 Juni 2026, Peppermoon mendapatkan apresiasi luar biasa dari penonton yang memenuhi gedung opera. Tepuk tangan panjang disertai standing ovation berlangsung selama lebih dari 10 menit setelah pertunjukan berakhir. Momen tersebut menjadi kejutan bagi tim Peppermoon. Dalam unggahan di media sosialnya, mereka menjelaskan bahwa kru lokal sempat mengingatkan agar tidak terlalu berharap mendapatkan standing ovation dari para penonton. Namun suasana berbeda terjadi setelah pertunjukan selesai. Para penonton tetap berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang sebagai bentuk apresiasi terhadap karya yang ditampilkan. Momen itu kemudian dibagikan Peppermoon melalui akun Instagram resmi mereka dan mendapatkan perhatian dari warganet Indonesia. Dalam penampilannya di Theater der Welt 2026, Peppermoon membawakan produksi terbaru mereka bertajuk Stream of Memory yang sekaligus menjadi debut mereka di panggung Eropa. Pertunjukan tersebut menghadirkan boneka buatan tangan dari berbagai material seperti kayu, kain, dan cahaya yang dipadukan dengan unsur tari, musik, serta video. Cerita berpusat pada seorang gadis pemberani dan seorang bocah lelaki pemalu yang terpisah akibat badai. Dalam perjalanan mereka untuk kembali bersama, keduanya dibantu oleh makhluk dari kedalaman air dan roh besar sungai. Seluruh kisah disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui gerak tubuh, ekspresi, dan permainan boneka sebagai bahasa utama pertunjukan. Prestasi di Theater der Welt 2026 kembali menunjukkan bahwa seni pertunjukan Indonesia mampu mendapatkan apresiasi di panggung internasional. Prestasi di Theater der Welt 2026 kembali menunjukkan bahwa seni pertunjukan Indonesia mampu mendapatkan apresiasi di panggung internasional melalui karya yang dapat menjangkau berbagai latar budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peluncuran logo dan identitas HUT ke-81 Republik Indonesia 2026, informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Hal ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan para pekerja dari pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri.
Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa, itulah biaya yang timbul. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pihaknya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Pelaku Industri termasuk Gas Bumi Indonesia. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kementerian ESDM langsung merumuskan beberapa langkah untuk mengatasi masalah industri dan memastikan lapangan pekerjaan tidak terganggu dengan harga gas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Kebijakan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga industri dan lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Atas dasar arahan Bapak Presiden, Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen, $16 per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi $13 per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa, itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi, lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per mm. Dari Jakarta, Farizal Dava, Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menurunkan harga gas industri menjadi $13 per metric million British thermal unit. Dasko mengatakan kebijakan tersebut menjadi kabar gembira bagi para pekerja. Sebelumnya muncul kekhawatiran adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja, khususnya di sejumlah sektor industri. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga gas industri yang berdampak terhadap PHK bagi para pekerja. Namun untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, pemerintah resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Kebijakan itu disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penurunan harga gas industri pun mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan penurunan harga gas industri menjadi kabar gembira bagi para pekerja. Terima kasih Pak Bahlil, kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Dari Jakarta, Farizal Dava, Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai meraup suara terbanyak jajak pendapat di antara 5 desain yang digelar sejak 24 hingga 29 Juni 2026. Wamenseknek Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai mendapatkan suara terbanyak jajak pendapat di antara 5 desain yang digelar selama 5 hari dari 24 hingga 29 Juni 2026 kemarin. Juri menyampaikan secara visual logo ini tampak tegas namun juga memiliki filosofi yang kuat. Ia mengatakan desain tersebut berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang
karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Manekraf Tengku Rifki Harsya menyampaikan kementeriannya menyiapkan uang apresiasi sebesar 100 juta bagi Fajar selaku pemenang. Ia mengatakan Fajar merupakan desainer muda berbakat Indonesia asal Sumatera Barat. Selain bagi para desainer, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi 300 masyarakat yang beruntung yang kemarin ikut melakukan voting logo. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kunci kemajuan negara yakni berani mengakui kekurangan dan mencari solusi. Menurutnya, sikap terbuka terhadap evaluasi menjadi modal penting dalam membangun bangsa. Kesulitan harus dihadapi dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan sebuah negara ditentukan oleh keberanian menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan, bukan dengan menghindari atau menutupinya. Menurutnya, setiap tantangan harus dihadapi secara terbuka dengan mengakui kekurangan dan mencari solusi yang tepat. Dalam penutupan sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya budaya yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia menilai pemerintah harus berani menerima evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesulitan. Dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan. Di hadapan sekitar 2.600 peserta yang terdiri atas rektor dan akademisi, Presiden berjanji akan mempelajari setiap usulan yang disampaikan. Presiden meyakini organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur, mengakui kekurangan, dan bekerja keras menghadirkan solusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tegaskan pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2026 yang digelar di Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo tegaskan pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, selama untuk kepentingan bersama. Setiap masukan dari rakyat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti, selama bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut. Saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus
berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Kemudian usul-usul lain tentang kerjasama dengan institusi luar negeri, melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah. Saya kira ini benar, nanti kita akan ke arah situ semua. Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun menyambut baik usulan perluasan kerjasama perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta pelibatan kampus daerah dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memperkuat riset nasional. Melalui penguatan kebijakan dan integrasi program, penguatan tersebut dilakukan melalui arahan penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan anggaran riset hingga 4 triliun rupiah sebagai bagian dari penguatan ekosistem riset yang terintegrasi. Prasetyo menjelaskan arahan tersebut telah dibahas sejak pertemuan di Istana dan ditindaklanjuti bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Bappenas serta BRIN. Pemerintah kini juga menyusun peta jalan riset nasional agar seluruh kegiatan penelitian berjalan dalam satu desain besar dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita. Jadi peta jalan riset seperti tadi, bukunya kan juga sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, ya, semua harus dalam satu grand design. Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung berdampak kepada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana yang di awal pembukaan disampaikan bahwa bagi Pak Prabowo, bagi Bapak Presiden, ya, para dekan, guru besar, rektor itu adalah pribadi-pribadi yang terpintar yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Nah, beliau ingin mengajak seluruh sivitas akademika untuk mari bersama-sama. Jadi individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, mari bekerja sama untuk saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya di bidangnya masing-masing, tetapi dalam satu kerangka kebangsaan. Selain berfokus pada integrasi riset, Presiden Prabowo juga menekankan agar hasil riset memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Riset diharapkan mampu menjawab persoalan strategis seperti pengelolaan sampah, energi, hingga transisi penggunaan energi yang lebih efisien bagi kebutuhan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian PKP mengalokasikan 1.810 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Jakarta Pusat pada 2026. Menteri PKP Marwarar Sirait memastikan kesiapan pelaksanaan program melalui peninjauan langsung di Kelurahan Kebon Sirih Minggu 28 Juni 2026. Di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 calon penerima bantuan, sedangkan Kecamatan Menteng memiliki 27 usulan penerima. Seluruh usulan tersebut diajukan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai ketentuan pelaksanaan program BSPS. Marwarar menegaskan program BSPS harus dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan tanpa membebani masyarakat dengan biaya. Menurutnya, percepatan pelaksanaan menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menteri Ara mengunjungi rumah 2 calon penerima bantuan, yakni Supendi yang berprofesi sebagai pedagang dan Raffles sebagai penjual sate Padang. Hasil verifikasi menunjukkan kedua rumah mengalami kerusakan berat serta memenuhi persyaratan
menerima bantuan program BSPS. Genteng, dinding, lantai, semualah udah babak belur, hancur. Syukur alhamdulillah. Syukur kita dapat bantuan ini dari Bapak Prabowo. Sedih yang gembira. Tidak bisa ngomong apa-apa, rasa gembiranya. Di saat susah begini dapat bantuan. Cuma itu yang bisa saya dapat ucapan. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026 sesuai jadwal pelaksanaan program. Marwarar mengatakan program bedah rumah harus direalisasikan cepat karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menteri PKP menegaskan legalitas lahan jadi syarat penting dalam pelaksanaan program BSPS di Jakarta. Kementerian PKP akan bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan persoalan legalitas lahan secara bertahap. Sebagai informasi, alokasi program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 10.000 unit sepanjang 2026. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit bantuan. Sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan, sedangkan 300 unit diperuntukkan bagi kawasan pesisir. Adapun pembagiannya, Jakarta Barat menerima 2.443 unit, sedangkan Jakarta Pusat, Timur, dan Selatan masing-masing memperoleh 1.810 unit. Hingga saat ini pemerintah telah menginventarisasi dan memverifikasi 614 rumah di 8 kecamatan Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kelurahan telah masuk dalam proses verifikasi sebagai calon penerima program BSPS. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, SMA Unggul Garuda Transformasi dibangun bersama sekolah-sekolah unggulan untuk perkuat akademik, karakter, serta potensi siswa menuju kampus terbaik dunia. Program ini merupakan bagian dari upaya bangun talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Melalui penguatan akademik, pengembangan minat dan bakat, serta pendampingan yang terarah, program SMA Unggul Garuda Transformasi terus membuktikan hasilnya dalam menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Persiapan siswa dilakukan sejak kelas 10, mulai dari pemetaan minat dan bakat, penyusunan portofolio, hingga penguatan kemampuan bahasa Inggris. Program ini merupakan bagian dari upaya membangun talenta unggul Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merampungkan dan meresmikan revitalisasi SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur. Proyek ini merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan menginspirasi. Revitalisasi sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya mengubah tampilan bangunan, tetapi juga mengubah suasana belajar. Dengan ruang kelas yang lebih layak, bersih, dan terang, para guru lebih leluasa menerapkan pembelajaran yang kreatif. Perubahan ini juga membuat murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Hal ini dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah penerima program revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur. Setelah menunggu sekitar 2 tahun, sekolah yang memiliki 546 murid dan 21 guru tersebut memperoleh rehabilitasi 16 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang administrasi, 1 ruang UKS, 1 ruang laboratorium, 1 paket toilet, serta pembangunan 3 ruang kelas baru, dan 3 paket toilet beserta sanitasinya. Lingkungan belajar yang sebelumnya memiliki keterbatasan pencahayaan, sirkulasi udara, dan fasilitas, kini berubah menjadi ruang yang lebih nyaman guna mendukung proses pembelajaran. Bagi Kemendikdasmen, inilah makna sesungguhnya dari revitalisasi, yaitu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menempatkan kembali dana kas Anggara sebesar 281 triliun di bank anggota himpunan bank milik negara hingga akhir Desember. Nantinya Kementerian Keuangan juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun yang dapat digunakan jika perbankan memerlukan tambahan likuiditas. Pemerintah akan menempatkan kembali dana sebesar 281 triliun ke himpunan bank milik negara atau Himbara. Langkah ini diambil dikarenakan sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas untuk menjaga penyaluran kredit.
Permintaan kredit dari usaha disebut masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun yang dapat digunakan jika perbankan memerlukan tambahan likuiditas. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Desti adalah koordinasi antara anggota KSSK termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi. Yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Sebelumnya, pemerintah sempat menarik dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 110 triliun pada Juni 2026. Dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa 281 triliun. Kini dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang diterima menjadi 281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir Juni. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan ciptakan BBM baru E20. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Langkah ini dilakukan untuk melakukan berbagai mitigasi dan mendengarkan sejumlah masukan, khususnya dalam sektor ekonomi. Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat koordinasi dilakukan untuk melakukan beberapa hal yang dimitigasi sekaligus mendengarkan sejumlah masukan khususnya di sektor ekonomi. Adapun rapat koordinasi dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat Bank Indonesia, anggota Dewan Ekonomi Nasional hingga pejabat PT Pertamina. Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11 serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian
terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengelolaan perekonomian nasional membutuhkan koordinasi antar pihak agar setiap kebijakan berjalan selaras. Dirinya menilai koordinasi diwujudkan melalui saling memberikan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari sektor makroekonomi, fiskal hingga sektor real. Hari ini, sebagaimana biasanya, para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran, dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengungkapkan stabilitas makroekonomi merupakan kunci dalam menghadapi ketidakpastian global melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dampak dari ketidakpastian global tersebut yakni seperti kenaikan harga minyak yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik, namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Stabilitas makroekonomi dinilai menjadi kunci penting untuk menghadapi di tengah ketidakpastian global melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Mari mengatakan prioritas jangka pendek yang harus dijaga ialah stabilitas makroekonomi agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diminimalkan. Selain itu, dirinya menyebut Indonesia juga perlu menjaga kepercayaan dan trust pelaku ekonomi kebijakan yang tepat dari masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik, namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti menyampaikan, Bank Sentral telah melakukan ekspansi likuiditas hingga 1.000 triliun pada akhir Juni. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang serta valuta asing atau falas tanah air. Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Bank Indonesia meningkatkan ekspansi likuiditas hingga 1.000 triliun pada akhir Juni 2026 sebagai langkah meredam gejolak pasar keuangan di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian global dinilai masih tinggi membuat BI mengutamakan kebijakan jangka pendek yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Tambahan likuiditas tersebut pun ditujukan untuk mencegah gejolak harga di pasar uang maupun pasar falas serta pasar saham di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global.
Selain itu, dana asing yang terus masuk juga cukup signifikan dan menunjukkan adanya kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan tanah air. Di mana dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Menteri ESDM menyampaikan pemerintah menyiapkan implementasi program E20 untuk bauran energi nasional. Program tersebut membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol sebagai campuran bensin. Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, dengan rencana implementasi program E20 yang membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan saat ini produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 14,3 juta kiloliter sehingga masih bergantung pada impor. Namun beroperasinya kilang Balikpapan pada 2026 diperkirakan menambah produksi dan menekan volume impor secara bertahap. Kebutuhan kita bensin itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, Bapak Ibu semua. Dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter. Impornya hampir 25 juta kiloliter sebelum bulan Januari 2026. Itu 2025. Begitu kilang kita resmikan yang di Balikpapan, itu menambah 5,5 juta kiloliter bensin. Makanya sabotase terus itu Pak Brian, dilakukan sabotase terus di sana. Saya nggak ngerti, ini setan dengan iblis ketemu atau apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi terjadi perpaduan yang kerjasamanya apik sekali. Saya katakan untuk mereka kepada Pertamina, kalau masih mau main-main, ada oknum-oknum yang tidak jelas, maka saya pikir sudah saatnya untuk kita proses secara hukum, agar jangan mereka main-main untuk negara kita. Investasinya 3 miliar US dollar. Cost of run-nya naik menjadi 1,3, berarti 4,3 miliar US dollar. Bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi, apa yang kita lakukan adalah untuk urusan bensin, maka saya lakukan akan menerapkan penambahannya sekarang. Karena impor kita tinggal 20 juta, maka saya mau terapkan E20. E20 ini sebenarnya berangkat dari kesuksesan B10 sampai B50. Kita bikin etanol. Dulu waktu saya masuk di kampus di tahun 2025, orang banyak ketawain saya. Mahasiswa bilang saya nggak mungkin. Bahkan mungkin sebagian oknum dosen juga mengatakan tidak mungkin. Saya katakan bagaimana mungkin kita bisa swasembada energi kalau tidak ada alternatif energi lain. Maka kita harus kolaborasi, kita harus blending bauran energi kita. Kalau dari fosil tidak bisa, berarti kita ambil dari nabati. Bapak Ibu semua. Maka E20 ini bahan bakunya adalah dari tebu, dari singkong, dari jagung. Nah ini saya tantang kampus-kampus. Siapa yang bisa buat barang ini, negara menjadi off-taker untuk beli. Karena E20 Bapak Ibu semua, itu kita butuh 4 juta kiloliter. 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat. Ini jauh lebih jelas. Off-takernya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau impor dari
Eropa, mendingan ini barang. Program E20 disiapkan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat sektor bioenergi nasional. Etanol akan diproduksi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung dengan pemerintah bertindak sebagai off-taker untuk memastikan penyerapan hasil produksi yang dihasilkan petani maupun sektor usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas produksi kendaraan listrik di Kabupaten Tangerang. Pemerintah mendukung penguatan industri kendaraan listrik nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam transformasi ekonomi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas produksi kendaraan listrik di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 26 Juni 2026. Sebagai bentuk dorongan mencapai hilirisasi industri dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, Gibran meninjau secara langsung proses produksi kendaraan listrik di PT Terang Dunia Internusa atau NTD Plan 3, mulai dari pemaparan proses manufaktur gudang suku cadang, area pengecatan, hingga perakitan kendaraan. Wapres juga melihat sejumlah unit sepeda motor listrik yang telah siap dipasarkan. Implementasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dalam proses produksi kendaraan listrik turut jadi perhatian Wapres dalam peninjauan tersebut. Beliau melihat hasil produksi kita yang memang produk dalam negeri. Beliau senang sekali karena banyak sekali part-part yang kita sudah produksi sendiri di dalam negeri. TKDN kita di atas 60%. Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk Henry Mulyadi mengatakan, Wapres mengapresiasi komitmen perusahaan dalam meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Ia menjelaskan penggunaan komponen dalam negeri dalam proses produksi kendaraan listrik di tempat ini telah memenuhi ketentuan TKDN yang ditetapkan pemerintah. Henry mengatakan kemampuan memproduksi sebagian besar komponen secara mandiri di dalam negeri turut dapat perhatian dari Wapres. Peninjauan itu mencerminkan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri kendaraan listrik nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam transformasi ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan daya saing sektor manufaktur, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jembatan Garuda Perintis di Kampung Air Ringkih, Kabupaten Waikanan, Lampung, resmi dibuka untuk masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam membangun memperkuat konektivitas di wilayah pedesaan. Perjalanan ke sekolah jadi aman, tidak basah-basahan lagi, dan cita-cita kami jadi lebih dekat. Sehat selalu ya Pak Presiden, hormat kami, anak-anak Indonesia. Jembatan Garuda Perintis resmi dioperasikan di Kampung Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkes, Kabupaten Waikanan, Lampung. Peresmian jembatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Dandim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Widantor. Pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur pedesaan untuk memperkuat konektivitas hingga membantu aktivitas masyarakat. Kepala Kampung Air Ringkih Kasdianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan Garuda Perintis. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akses transportasi. Terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan institusi TNI, khususnya Kodim 0427 Kabupaten Waikanan, yang telah memberikan kami berupa satu unit jembatan Garuda Perintis yang telah dibangun selama 2 bulan di Kampung Air Ringkih, dan berkat kerjasama dari anggota TNI dan masyarakat yang bergotong royong, terjadilah jembatan seperti ini, dan anak-anak kami hari ini bisa menikmati jembatan ini, bisa melewati jembatan ini dengan tenang, yang tadinya kami harus angkat sepatu Bapak Presiden untuk menyeberangi sungai ini, yang hari ini kami sudah terbebas dari yang namanya basah-basahan dan banjir. Diharapkan jembatan Garuda Perintis dapat memberikan manfaat besar dan meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Air Ringkih. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman
menerima perwakilan aliansi masyarakat yang menggelar aksi damai dukungan terhadap program makan bergizi gratis di Istana Negara, Jakarta. Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Aksi ini dilangsungkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat siang 26 Juni 2026. Namun sebelum memulai aksi, Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia terlebih dahulu menemui Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dudung Abdurrahman, yang bertempat di Istana Negara, Jakarta. Adapun pertemuan berlangsung tertutup selama hampir 1 jam. Usai pertemuan, Dudung mengatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian, yaitu penutupan dapur selama libur sekolah memberikan dampak bagi penyelenggara alias SPPG, dampak terhadap UMKM, dan terakhir terkait persoalan moratorium pembangunan dapur. Dudung menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap program makan bergizi gratis. Oleh karena itu, setiap langkah dan evaluasi yang diambil bakal diperhitungkan secara matang. Pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat. Inilah salah satu refocusing yang dilakukan dengan kasus yang kemarin, maka BGN berbenah diri sehingga nantinya akan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan. Dan saran masukan tadi dari rekan-rekan relawan ini sangat penting menurut saya, ada 3 hal sehingga nanti akan secara langsung saya sampaikan kepada. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang saya belum, tapi saya akan terbuka. Ya, bukan saya, pemerintah akan terbuka. Bahkan Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran masukan. Kapan waktunya? Setiap saat saya bisa. Kan ada layanan KSP mendekat. Nah, itu pun sudah kita buka. Silakan nanti kalau misalnya ada yang menolak MBG, saya pun akan bisa berdialog dengan mereka. Diketahui dalam aksi damai kali ini, Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia memiliki 5 poin aspirasi yang disampaikan, mulai dari evaluasi tata kelola MBG, perlindungan dan kejelasan relawan dan pegawai, serta dukungan keberlanjutan program makan bergizi gratis yang berpihak pada rakyat. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup 2026 yang berlangsung di Gor Kartika Divisi Infanteri 1 Kostrat resmi berakhir. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet judo potensial untuk masa depan olahraga Indonesia. Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup 2026 resmi ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kejuaraan yang berlangsung di Gor Kartika Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat ini diikuti sebanyak 1.424 atlet. Para peserta terdiri dari atlet judo umum, serta prajurit TNI dan personil Polri yang bertanding dalam berbagai kategori pertandingan. Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, namun juga menjadi sarana pembinaan dan pengukuran kemampuan atlet. Lebih lanjut, Kasat juga berharap dari kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet judo potensial yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Penutupan kejuaraan Judo Kasat Cup hari keempat yang diselenggarakan hari ini mungkin rekor untuk atlet, ada 1.424 atlet yang bertanding selama kejurnas ini. Kita lihat juga banyak sekali peningkatan teknik, mudah-mudahan bisa ke depan bisa lebih baik lagi. Kita sebenarnya di semua atlet juga kita memberikan kesempatan itu. Jadi atlet-atlet yang berprestasi dikasih kesempatan untuk bergabung ke TNI, Angkatan Darat khususnya. Nah, apalagi yang judo yang saya urusin mestinya punya khususan lah. Tapi tetap kalau di tentara kan ada standarisasinya, harus disesuaikan. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polri menggelar pasar rakyat dan bazar UMKM secara serentak di 5 wilayah. Salah satu titik pasar rakyat digelar di wilayah Jakarta Barat, di mana ribuan warga antusias berburu sembako murah.
Suasana riuh dan antrian mewarnai lapangan olahraga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati harga sembako murah di Pasar Rakyat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini merupakan inisiasi Slok Polri bersama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pasar murah, warga juga disuguhkan bazar UMKM Bayangkari, pembagian makanan gratis hingga hiburan rakyat. Untuk sembako, Polri menyediakan total 5.000 paket beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau. Anjak Rojian Straslok Polri, Kombes Pol Tunggul menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud pengabdian dan rasa syukur Polri kepada masyarakat. Secara nasional, Polri menyiapkan total 75.000 paket sembako di 5 lokasi berbeda. Jadi masyarakat datang ini secara spontan dan kami di 1 minggu ini sudah mensosialisasikan lewat Polsek maupun lewat Polres pada seluruh masyarakat setempat bahwa Polri akan mengadakan pasar murah, pasar rakyat di Stadion Cendrawasih di wilayah Jakarta Barat. Kemudian yang hadir bebas, langsung saja ngantri. Kemudian yang bersangkutan nanti membeli sesuai dengan harga yang tadi sudah ditentukan. Demikian. Masyarakat yang hadir juga merasa terbantu dengan adanya pasar murah yang diadakan Polri. Warga berharap giat seperti ini dapat selalu diadakan guna membantu kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk kegiatan masyarakat ini sih sangat membantu banget ya bagi masyarakat kecil kayak kita. Udah gitu harganya terjangkau. Iya, betul banget. Apalagi kita juga kayak ngerasain gimana dapetin harga beras murah, dapetin gula murah, dan dapetin minyak murah juga. Seru sih Pak, walaupun banyak yang nggak bisa antri, tapi seru. Semoga bisa membantu yang masyarakat yang kondisinya lagi zaman sekarang seperti ini. Jadi semoga bisa membantu sih Pak. Emang di sini ada apa aja Bu? Ada banyak Pak, ada sembako murah, terus ada permainan-permainan anak, juga ada makanan gratis. Semoga mereka juga pada senang sih Pak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mempererat kedekatan antara Polri dan warga. Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh kebahagiaan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian Puncak Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar parade budaya di halaman Gedung Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor. Helatan budaya Pemkab Bogor dianugerahi rekor muri dengan menyajikan musik khas Jawa Barat dengan menampilkan 2026 Karinding. Parade budaya yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya melestarikan tradisi leluhur dengan tema Mapak Pajajaran Anyar dilaksanakan sebagai puncak Hari Jadi Bogor ke-544. Sejumlah parade budaya dari 40 kecamatan ditampilkan di halaman Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan, ajang tahunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan mengambil tema Mapak Pajajaran Anyar yang artinya Bogor sebagai pusat kerajaan Pajajaran. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bogor mendapat penghargaan dari Rekor Muri Indonesia dengan menampilkan 2026 alat musik tradisional karinding yang sebelumnya mengalahkan rekor sebulannya yang hanya 1.300 karinding. Sudah WPTB tahun 2021. WPTB-nya 2021. Tapi muri terakhir itu diraih oleh Polda 1.450. Hari ini Kabupaten Bogor 2026 murinya. Alhamdulillah berhasil dengan baik dan tadi kita sama-sama saksikan dari muri langsung memberikan piagamnya, memberikan medalnya ke Kabupaten. Ya. Diharapkan dengan prestasi rekor muri ini bisa memotivasi warga masyarakat dalam melestarikan warisan budaya Sunda Jawa Barat. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.